Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarnobia. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana sih pemodelan dan simulasi sistem dengan MATLAB dan Simulink. Baik, di sini biar saya jelaskan terlebih dahulu apa itu MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulation. Matrix Laboratory atau yang biasa kita sebut MATLAB adalah bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB banyak digunakan dalam bidang teknik, termasuk teknologi rekayasa otomasi untuk melakukan analisis data, perancangan algoritma, pemodelan sistem, dan simulasi proses kontrol. Dengan kemampuan komputasi berbasis matriks, MATLAB memudahkan pengguna dalam melakukan perhitungan matematis yang kompleks, pemrosesan sinyal, serta desain sistem kontrol otomatis secara efisien. Selanjutnya, apa sih Simulink itu? Simulink merupakan add-on dari MATLAB yang berfungsi sebagai alat bantu untuk membuat model, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis dalam bentuk diagram blok. Dalam bidang teknologi rekayasa otomasi, Simulink sangat berguna untuk merancang dan menguji sistem kontrol tanpa harus langsung menguji pada perangkat data. Melalui Simulink, pengguna dapat memvisualisasikan interaksi antar komponen sistem, melakukan simulasi waktu nyata, serta menganalisis respons sistem terhadap berbagai kondisi sebelum diterapkan di dunia nyata. Baik, selanjutnya, apa sih itu modeling atau pemodelan? Modeling atau pemodelan adalah proses membuat representasi atau model matematis dari suatu sistem nyata agar perilaku sistem tersebut dapat dipelajari tanpa harus langsung melakukan percobaan di dunia sebenarnya. Model ini bisa berupa persamaan matematis, diagram blok, atau simulasi komputer yang menggambarkan bagaimana sistem bekerja. Dalam teknik teknologi rekayasa otomasi, pemodelan sering digunakan untuk menggambarkan sistem mekanik, elektrik, maupun kontrol seperti motor DC, sensor, atau aktuator. Simulation atau simulasi adalah proses menjalankan model tersebut untuk melihat bagaimana sistem akan bereaksi terhadap berbagai kondisi atau masukan. Dengan simulasi, kita bisa menguji performa sistem, menganalisis stabilitas, serta menemukan cara untuk mengoptimalkan kinerjanya tanpa risiko kerusakan alat atau biaya tinggi. Selanjutnya, apa sih itu Laplace Transformation dan Transfer Function? Pertama, Laplace Transformation atau transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu metode matematis yang digunakan untuk mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi bentuk aljabar dalam domain frekuensi S. Dalam domain frekuensi atau biasa disebut S-domain. Dengan melakukan transformasi ini, analisis sistem yang semula rumit karena melibatkan turunan dan integral dapat disederhanakan menjadi operasi aljabar biasa. Transformasi Laplace sangat berguna untuk menganalisis respons sistem terhadap masukan seperti tanggapan terhadap sinyal langkah atau step response ataupun impulse atau biasa disebut impulse response. Transfer function atau fungsi transfer. Fungsi transfer adalah hasil dari penerapan transformasi Laplace pada suatu sistem linear time invariation atau LTI dengan mengasumsikan kondisi awal yaitu 0. Fungsi transfer dinyatakan sebagai perbandingan antara transformasi Laplace keluaran terhadap masukan. Fungsi transfer digunakan untuk mengetahui karakteristik sistem seperti kestabilan, frekuensi alami, dan respon terhadap berbagai sinyal masukan. Dalam teknologi rekayasa otomasi, fungsi transfer menjadi dasar dalam perancangan sistem kontrol seperti pengenalan DPID, analisis body plot, atau root locus. Di sini ada beberapa macam pemodelan, yaitu pertama ada pemodelan sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah contoh nyata plan dalam kontrol. Ada input atau di sini ada driving means atau pompa, ada elemen kendali yaitu pressure dan directional control, dan output berupa gerakan piston. Ini menunjukkan bagaimana sinyal kontrol atau aliran atau tekanan fluida mempengaruhi output yang berupa posisi atau kecepatan piston. Selanjutnya ada pemodelan sistem mekanik. Komponen mekanik seperti pegas, damper, dan inersia analog dengan komponen listrik RLC dalam kontrol. Ini membantu membuat analogi antara sistem listrik dan mekanik sehingga bisa dianalisis dengan metode yang sama atau bisa disebut fungsi aliran atau respons sistem. Selanjutnya ada pemodelan sistem elektrik. Komponen listrik yaitu RLC bisa dimodelkan sebagai elemen yang menyimpan energi atau L dan C ataupun menghemat energi yaitu R. Dari sudut pandang kontrol, ini dipakai untuk membuat model matematis yang bisa dianalisis dalam domain waktu atau Laplace atau impedansi atau impedansi. Di sini, R merupakan resistansi, L merupakan bentuk dari kapasitor, dan C adalah kapasitor dan L adalah induktor. Sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku atau keluaran suatu proses atau plan agar sesuai dengan yang diinginkan. Lalu, sistem kontrol lagi di sini. Pertama itu input atau set point atau reference, yaitu nilai yang diinginkan dari sistem. Misal, kecepatan motor itu harus 1000 rpm, itu adalah inputannya. Lalu ada summing point.
yaitu tempat membandingkan input dengan output aktual atau bisa disebut feedback. Hasilnya disebut dengan error atau kesalahan, yang mana itu dapat dihitung dari input dikurangi dengan output. Yang ketiga ada controller, mengolah sinyal error agar bisa memberikan perintah yang sesuai ke plan. Misalnya, PID controller, amplifier, dan lain-lainnya. Keempat, ada proses, yaitu sistem atau proses yang dikendalikan. Contohnya ada motor DC, sistem pemanas, ataupun robot. Terakhir, ada yang kelima, ada output, hasil nyata dari plan, misalnya kecepatan motor, suhu, ataupun posisinya. Selanjutnya, kita masuk ke cara penggunaan Simulink. Pertama, buka Simulink pada MATLAB. Kedua, jika sudah, pilih Simulink Library atau pada jendela komen ketik Simulink, kemudian tekan Enter. 3. Dalam Simulink terdapat 2 jendela. Yang pertama ada browser Simulink Library, itu biasanya berisi beberapa perpustakaan, yaitu setiap perpustakaan berisi blok. Lalu ada workspace, di mana model blok Simulink dibangun. Yang keempat, ada masukkan blok di perpustakaan, kemudian seret dan jatuhkan blok pada jendela workspace. Kelima, jika kita klik 2 kali pada blok yang telah kita taruh, maka akan muncul sebuah jendela parameter blok. 6. Anda dapat mengedit nilai parameter pada jendela itu. Dan yang ketujuh, kemudian untuk menampilkan sinyal, kita pergi ke bagian Sinks, kemudian kita pilih block scope. 8. Block scope Sinks digunakan untuk menampilkan sinyal dan grafik. Yang ke-9, untuk menghubungkan kedua blok, kita hanya perlu menarik garis pada ujung blok 1 ke ujung blok yang kedua. Jadi nanti bakal menggunakan mouse, kita akan seret ada sebuah panah, mana itu akan menghubungkan keduanya. 10. Untuk menjalankan model, kita hanya perlu menekan play dan tunggu beberapa saat. 11. Untuk menampilkan grafik, kita hanya perlu double klik block scope. Dan 12. Kemudian, jika kita ingin menambahkan gain, kita pergi ke jendela perpustakaan. 13. Kemudian, pilih commonly used block dan seret block gain. 14. Untuk menghapus koneksi antar blok, tekan koneksi, kemudian delete. 15. Kemudian, pindahkan gain ke antara kedua blok dan koneksikan. 16. Dan yang terakhir, jika ingin mengubah nilai gain, klik 2 kali pada blok gain. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Selanjutnya kita akan masuk pada simulasi penggunaan Simulink. Baik, di sini kita sudah memasuki MATLAB. Selanjutnya, kita bisa klik di sini, yaitu Simulink. Kita tunggu sejenak. Nah, kalau kita di sini pencet blank model, kita create model. Kemudian selesai. Jadi kemudian proses selesai. Nah, kita perbesar dulu. Nah, di sini kita pilih library browser. Lalu untuk contoh kali ini kita akan menampilkan gelombang sinusoidal. Kita akan masuk ke Simulink, lalu commonly used block, lalu kita masuk pada Demux. Ini kita seret Demux, lalu masih loading. Nah, di MUX, lalu kita masukkan MUX juga. Nah, kita masukkan gain juga. Lalu di sini kita pilih source dan kita ambil yang sine wave. Mana sine wave? Oh, ini dia sine wave.
Lalu kita cari juga kita cari scope. Scope itu ada pada bagian atas ini. Mana ya? Oh, ini deh scope. Nah, setelah itu kita hubungkan. Tuh. Kita taruh di sini. Lalu mungkin agak mundur sedikit. Kita taruh box. Nah. Nah, rangkaian ini, jadi SineWave ini berfungsi untuk menunjukkan ataupun gelombang sinusoidal gitu loh. Tapi beda, kita tambahkan fungsi gain ataupun penguat lah, bisa kita sebut pengkali atau penguat. Jadi ini satu, bisa kita ubah, misalnya ini kan satu. Pertama, ini sambung dulu. Terus ini kita sambung. Nah, jadi ini satu setelah gain, satu sebelum gain. Jadi kita run dulu. Kita run. Baik, setelah kita run, bisa kita lihat di scope ini perbedaan dari keduanya. Bisa. Nah, gitu teman. Karena gain masih 1, jadi sama aja. Jadi tapi kalau kita ubah misal 5, terus scope-nya nanti bakal berubah. Sebentar, ini ada kesalahan peletakan sepertinya. Kok gini ya? Oke. Nah, berarti ini ada yang belum tersambung. Coba taruh lagi. Nah, ini terdapat perbedaan gelombang ya teman-teman. Jadi satu yang peak yang sebelum di gain, jadi satu lagi ini peak 5 menunjukkan bahwa dia itu udah di gain gitu, dikali lipat 5. Oke. Yang lain supaya lebih detail lagi kita bisa menggunakan Demox ya teman-teman. Juga karena kita outputnya bakal 2, kita bakal pakai 2 scope. Di sini yang ini bakal bergabung ke sini. Lalu sini ada 2 scoop karena bakal ada 2 output. Satu gabung sini, satu gabung ke sini. Oke, ini kita run lagi. Nah. Oh iya, di Simulink ini juga
kita bisa menggunakan operasi matematika. Ya, fungsi matematika juga dengan menambahkan konstan, konstan, kita tambahkan 2 konstan, lalu kita tambahkan math operation. Mana math operation? Math operation. Math operation, ini dia math operation. Kita akan menggunakan add atau tambah. Jangan lupa tambahin display juga. Di sini terus kita masukin display. Nah, jadi ini kan fungsinya plus, nanti bisa kita ubah juga kayak plus jadi ke minus juga bisa. Nah, berubah kan. Jadi kita akan gunakan plus. Jadi nantinya dia akan menunjukkan hasil dari kedua konstan ini. Misal ini kita taruh 15 dan ini 25. Lalu saat kita run, nah akan muncul angka 40. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.